Kita ke informasi lain, pembangunan Pulau G yang sempat dihentikan kini dipertimbangkan untuk kembali dilanjutkan. Sebelumnya pembangunan Pulau G dinilai berpotensi mengancam berbagai sektor, salah satunya eksistensi nelayan lokal. Kepastian untuk melanjutkan pembangunan Pulau G memang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan bahwa proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta akan terus dilanjutkan jika memang tidak bermasalah. Ahok juga telah menyusun sejumlah rencana yang dianggap dapat menjawab kekhawatiran nelayan lokal terhadap dampak pembangunan Pulau G bagi kesejahteraan hidup mereka. Di antaranya dengan membangun kanal sehingga kapal nelayan bisa masuk tanpa harus berputar mengelilingi Pulau G untuk berlabuh di Muara Angke. Ia juga berencana merancang kampung nelayan tematik yang nantinya terdiri dari rumah susun untuk para nelayan. Akan tetapi, penutupan sementara pembangunan Pulau G justru berdampak positif bagi mata pencaharian nelayan lokal. Limbah pembangunan Pulau G yang berkurang drastis mendorong peningkatan hasil tangkapan karena air laut tidak keruh dan berbau. Selama ditutup 6 bulan ini, alhamdulillah sekarang udah lancar. Biasa dapat 3 kilo, bisa dapat 35 kilo, 20 kilo. Ikan teri bisa dapat 5 kintal, tembang, segala macam ikan udah kena semua sekarang. Nelayan khawatir keputusan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Pulau G akan mengancam keberlangsungan mata pencarian mereka yang bergantung pada laut di sekitar wilayah pembangunan. Kebanyakan mungkin sama seperti saya alami, kurang begitu cocok Bu. Yang saya khawatirkan nelayan takutnya ntar usahanya pencarian saya ini agak susah. Efek domino atas keputusan pemerintah melanjutkan pembangunan Pulau G tidak hanya pada lingkungan hidup dan jalur lalu lintas laut. Keberlangsungan hidup nelayan lokal yang terancam karena pembangunan ini juga berpotensi menciptakan masalah sosial baru. April Sirait, Jakarta. Pemerintah pusat mengisyaratkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kembali dilanjutkan. Sebelumnya reklamasi ini sempat direkomendasikan untuk dihentikan saat Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman. Dalam pernyataan yang dilansir sejumlah media, paling tidak ada 5 alasan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan untuk kembali melanjutkan proyek reklamasi Pulau G. Yang pertama, dari segi hukum dan lingkungan, tidak ada masalah. Yang kedua, semua pihak terkait seperti PLN ataupun BPPT sudah setuju jika pembangunan Pulau G dilanjutkan. Ketiga, bahwa keberlanjutan proyek ini menyangkut reputasi pemerintah, sebab rencana reklamasi sudah dibuat sejak zaman Presiden Soeharto. Keempat, menurut Menko Luhut, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghentikan reklamasi pulau tersebut. Dan yang terakhir, dari segi lingkungan hidup, menurut Menko Luhut Panjaitan, air di lokasi Pulau G sudah tercemar. Dengan demikian, tidak layak menjadi pusat mata pencaharian para nelayan setempat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga mengatakan bahwa proyek itu akan dilanjutkan jika sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Menurut Ahok, hingga saat ini pemerintah pusat memang belum mengeluarkan keputusan terkait Pulau G. Sebelumnya, Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta memutuskan melarang PT Agung Podomoro Land meneruskan pembangunan Pulau G. Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang pada waktu itu memimpin koordinasi tim ini menilai pembangunan Pulau G termasuk dalam kategori pelanggaran berat karena mengancam berbagai sektor. Sebut saja lingkungan hidup, objek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Pembangunan pulau ini juga dinilai merugikan eksistensi nelayan lokal. Komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? Satu, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan, sehingga kapal-kapal mengganggu arus lalu lintas kapal, mesti muter dulu nih kapal-kapal nelayan, ngabisin solar, baru bisa parkir. Dan yang ketiga, tata cara
pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G, oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Pemerintah sendiri diharapkan segera memberikan keputusan pasti soal reklamasi Pantai Utara Jakarta agar tidak menjadi bola liar politik jelang kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Budi Adiputro, CNN Indonesia.